Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun Pagi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 34. Dalam bahasa Batak Angkola, Mazmur 34 ayat 15 dikatakan demikian. Di parwahau Tuhan dohalak na daulat, muda pio-pio halahi ditangi honia. Dalam bahasa Indonesia, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita pergi berjalan bersama anak kita ke sebuah mall umpamanya, maka yang pasti kita ingin melihat banyak hal di sana. Mata kita mau dihibur dengan melihat apa yang ada. Kemudian telinga kita dihibur dengan suara-suara lagu-lagu dan berbagai jenis yang ada. Namun ketika kita membawa anak, yang pasti meskipun itu terjadi, mata kita pasti harus menuju kepada anak yang kita bawa tersebut. Karena kita takut dia akan menjadi kehilangan kita dan kita kehilangan dia. Meskipun masih ada orang yang menjadi kehilangan anak di keramaian, namun yang pada umumnya dan manusia ataupun orang tua pasti fokus matanya, fokus telinganya untuk melihat dan mendengarkan di mana anaknya di dalam keramaian tersebut. Demikian sebenarnya dalam firman Tuhan pada saat ini. Apa kunci agar kita menjadi fokus daripada mata Allah dan telinga Allah? Bagaimana kita agar menjadi diperhatikan Allah, didengarkan Allah setiap jeritan hati, jeritan permohonan kita yang kita lontarkan. Ada sebuah kunci yang dikatakan pada firman Tuhan di dalam Mazmur ini. Dikatakan di dalam Mazmur adalah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kalimat yang menjadi digunakan adalah orang-orang benar. Di dalam ayat sebelumnya, sebelum firman ini, untuk menjadi benar ada beberapa praktis ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan. Dalam ayat 14 adalah jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kebenaran dimulai daripada praktis yang disarankan oleh pemazmur. Kemudian dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Namun hal tersebut masih bersifat abstrak. Karena kalau kita katakan adalah jagalah lidahmu terhadap yang jahat, kalimat jahat juga masih bisa diterjemahkan dengan berbagai hal. Sebagai contoh, seandainya ada kumpulan orang yang menjadi pencuri dan di dalam kumpulan itu ada yang membocorkan tindakan mereka yang akan mencuri, maka yang membocorkan itu dikatakan menjadi orang yang jahat, yang tidak setia. Dan orang yang melakukan mencuri kesepakatan yang banyak ini, maka itu akan menjadi yang baik. Jadi apa ukuran daripada kebaikan dan kejahatan? Ukuran kebaikan dan kejahatan, kalau kita bersandar kepada Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang yang benar, seorang pun tidak. Namun dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa Yesuslah yang membenarkan. Juga dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia telah membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yesus yang menjadi membenarkan.
Jadi kebenaran itu harus masuk ke dalam Yesus. Harus di dalam Yesus, harus bergerak seperti Yesus. Jadi saudara terkasih dalam Kristus Yesus, apabila kita ingin menjadi benar, satu-satunya jalan adalah menjadi milik Yesus dan memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Karena hanya Yesuslah kebenaran itu. Dan orang yang menjadi hidup di dalam Yesus, praktek hidupnya akan menjadi seperti pemazmur tadi. Menjadi kebenaran oleh karena Yesus. Menjadi perbuatan baik di dalam Yesus. Dan segala pemikiran-pemikiran yang dilakukan oleh adalah di dalam iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika di dalam firman Tuhan saat ini, orang yang benar, mata Tuhan akan tertuju kepada mereka dan telinganya kepada mereka yang minta tolong. Jadi Tuhan akan menjadi mendengarkan kita di dalam segala teriak-teriakan kita. Dan matanya akan mengawasi kita di dalam apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, ketika dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang benar, yang pasti ketika kita hampir terjatuh, maka tangan Tuhan akan menopang kita, mengangkat kita, dan memulihkan kita. Ketika kita hampir menjadi menyerah, maka Tuhan melihat kita di dalam keadaan kita, akan mendorong kita untuk tetap maju di dalam apa yang kita harapkan tersebut. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang yang percaya adalah menjadi orang yang benar. Orang yang menjadi milik Yesus. Dan segala kehidupan kita secara total adalah digerakkan oleh iman percaya kepada Yesus Kristus. Jika itu yang kita lakukan, firman Tuhan mengingatkan kita. Matanya akan tertuju kepada kita, telinganya akan mendengar setiap teriakan, permohonan kita kepadanya. Dan kita berarti hidup di dalam pengawasan, kasih setia, dan penyertaan Tuhan senantiasa. Oleh karena itu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari tetap hidup di dalam kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri. Mari menghidupinya sehingga kita menjadi diawasi, didengarkan, dan diperhatikan oleh Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, mari hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.